بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus di pagi hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis ilmu ini. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat luangnya waktu, yang semoga Allah jadikan setiap langkah kaki kita menuju majelis ilmu ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan pembahasan adab-adab Islamiyah. Kita masih di adab at-tadawi atau adab berobat, dan telah berlalu pembahasan kita beberapa waktu yang lalu sampai di poin yang kedua, adabnya tentang menggunakan obat-obatan yang disyariatkan. Dan di sana telah kita belajar bersama. Yang pertama di antara obat-obat tersebut adalah habatus sauda atau jintan hitam. Yang kedua menggunakan madu, dan yang ketiga berbekam. Itu insya Allah pembahasan kita terakhir kali ini. Kita akan melanjutkan lagi tentang pengobatan atau obat-obat yang secara syar'i dianjurkan. Yang keempat yaitu menggunakan al-hina, daun hinai. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Tirmizi hadis nomor 2054, di Ibnu Majah hadis nomor 3502 dengan sanad hasan. Saya ulang, di Tirmizi nomor hadis 2054 dan di Ibnu Majah hadis nomor 3502 dengan sanad hasan dari Salma Ummu Rafiq, mantan budak Rasulullah SAW. Ada seorang yang bernama Salma Ummu Rafiq, dahulu menjadi budaknya Rasulullah SAW. Ia berkata, "Kana la yusibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qarhatun wala syaukatun illa waqa'a alaihi al-finna." Apabila Rasulullah SAW terluka atau terbentur sesuatu, jadi lukanya kecil, maka beliau mengolesinya dengan daun hina. Kenapa atau hikmah apa yang diperintahkan untuk kita Nabi menggunakan daun ini? Karena daun ini itu sifatnya dingin, jadi ditumbuk kemudian dibubukkan ke luka tadi, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala daun hina ini bisa menyembuhkan luka-luka yang kecil, mungkin luka benturan, lecet, tapi
yang sifatnya kecil. Karena Rasulullah biasa kalau terluka sedikit seperti itu beliau menggunakan tumbuhan dari daun inai ini. Karena sifatnya yang dingin dan menjadi antibakteri. Itu yang disampaikan oleh para ulama ketika menyampaikan hikmah mengapa kok daun ini yang digunakan. Ini yang keempat. Mungkin jarang kita menggunakan ini pakai daun ini karena tidak populer di kita. Yang kelima, yaitu menggunakan ruqyah syar'i. Ar-ruqyah masyru'ah. Ruqyah yang disyariatkan, artinya ruqyah yang syar'i. Itu termasuk pengobatan yang disyariatkan di Indonesia. Dan sekalian yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala di antara pengobatan yang disebut dengan tibun nabawi adalah dengan menggunakan ruqyah. Apa itu ruqyah? Karena hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di nomor hadis 3883. Dikisahkan dari istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bernama Zainab. Beliau SAW bersabda, kata Ibnu Mas'ud, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun." Ruqyah jambi-jambi, tamaim itu yang dikalungkan, jimat, entah terbuat dari kalung, entah terbuat dari bekas busur atau yang semisalnya. Dan tiwalah itu pelet, membuat orang menjadi cinta dengan seseorang yang awalnya dia benci. Atau kalau sebaliknya membuat orang benci yang awalnya dia cinta, itu tiwalah. Kata Nabi, syirkun, itu syirik. Kemudian Zainab berkata kepada suaminya ketika suaminya menukil perkataan Nabi SAW tadi, "Mataku," kata istrinya Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, "itu suka bergerak-gerak sendiri." Kata orang Jawa, keduten, bukan karena mau dapat uang gitu. Kemudian pergi ke seorang Yahudi untuk diruqyah. Kemudian sembuh. Jadi merasa matanya sering bergerak-gerak sendiri, kemudian pergi ke seorang wanita yang sudah jambi-jambi dari orang Yahudi, sembuh, tenang, matanya tenang. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya yang menggerakkan matamu itu adalah syaitan. Dan si Yahudi meruqyahmu dengan syaitan pula hingga kemudian menghentikan setan yang datang pada diri. Maka kemudian Nabi menyebutkan tadi bahwasanya ruqyah, tamimah, kemudian tiwalah itu syirik. Tapi riwayat yang lain menyebutkan Nabi pernah menunjukkan kepada kita, tunjukkan ruqyah kalian. Maka ada ruqyah yang syar'i, ada yang ruqyah yang tidak syar'i. Apa batasan yang disebut ruqyah yang syar'i yang seperti apa? Tadi belum saya sebutkan definisinya. Ruqyah adalah penyembuhan suatu penyakit dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis Nabi SAW. Jadi yang dimaksud ruqyah yang syar'i itu adalah membacakan untuk si sakit itu, untuk kesembuhannya, bacaannya berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran
doa-doa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama, sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar di Fathul Bari, menyebutkan tentang syarat ruqyah itu boleh atau tidak. Yang mana disebut ruqyah yang boleh, mana yang tidak. Maka para ulama mengatakan, kata Ibnu Hajar, wa qad ajma'al ulama ala jawazir ruqyah inda ijtima'i salasati syurutin. Ulama sepakat bahwa ruqyah yang dibolehkan, ruqyah yang syar'i itu harus memenuhi 3 syarat. Nanti kalau tidak memenuhi satu di antara syarat ini atau ketiga-tiganya tidak terpenuhi, maka tidak termasuk ruqyah yang disyariatkan yang bisa menjadi pengobatan. Di poin kelima ini. Apa yang pertama? An yakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi. Syarat pertama ruqyah itu harus dengan firman Allah atau dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Jadi yang kita bacakan kepada orang yang sakit, yang mungkin kena ain, kena penyakit apa, gangguan jin dan seterusnya, maka yang dibacakan adalah berasal dari firman Allah atau menyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, kata Ibnu Hajar, menukil ijma'nya para ulama, wa bil lisanil arabiyyi au bima yu'rafu ma'nahu min ghairi. Ruqyah itu harus berbahasa Arab. Atau kalau tidak berbahasa Arab, bahasanya gampang dipahami. Maknanya kita mungkin dengan apa yang diucapkan si peruqyah. Karena ada orang yang ketika meruqyah itu tidak menggunakan bahasa Arab, artinya tidak pakai Al-Quran, tidak pakai doa dari Nabi, tapi pakai bahasa sendiri. Tapi kadang bahasanya tidak bisa dipahami. Mungkin ada bahasa Arab pula, yaitu nukil Al-Quran atau hadis Nabi, doa, tapi terselip bacaan yang aneh. Runtutan ayatnya kemudian dilip satu kalimat yang tidak ada di urutan bacaan Al-Quran atau doa Nabi. Nah, ini yang dikhawatirkan. Selipan itu, sisipan itu adalah menyebut nama jin. Karena tidak dikenal dan orang tak paham dengan kalimat tadi, maka ini tidak boleh digunakan. Yang ketiga, syaratnya adalah wa an yu'taqada an-ruqyah la tu'asiru bidaniha bal bidanillahi ta'ala. Harus yakin bahwa ruqyah itu tidak memberi pengaruh dengan sendirinya, tapi sudah memberi pengaruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ruqyah hanya sekedar wasilah. Sebagaimana orang menunjuk obat, bukan obat yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lewat wasilah obat yang kita minum, dokter yang memberi advis. Maka itulah yang harus ada syarat bagi yang meruqyah. Ada 3, saya ulang, yaitu harus menggunakan firman Allah, entah nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Yang kedua, berbahasa Arab. Kalau tidak pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa selain bahasa Arab, tapi harus bahasanya mudah dipahami atau kita paham dengan kalimatnya. Dan yang ketiga adalah sandarkan itu kepada Allah, bukan semata-mata karena ruqyahnya orang jadi sembuh. Maka jika syarat ini digunakan, maka diperbolehkan orang untuk meruqyah atau minta diruqyah, pengobati dengan ruqyah. Dengan izin Allah, maka insya Allah akan diberi kesembuhan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada namanya istilah ruqyah mandiri. Jadi tidak usah bantuan orang lain, kita sendiri meruqyah. Kapan itu bisa kita lakukan? Minimal kita meruqyah diri kita sendiri di pagi dan sore hari. Apa yang kita baca? Zikir pagi dan petang. Kata Imam Ibnu Qayyim, itu adalah bagian dari ruqyah mandiri. Semakin banyak zikir pagi petang kita dawamkan, kita biasakan, itu menjadi benteng baju zirah
zikir pagi petang itulah pelindung kita dari gangguan jin dan syaitan yang ingin mengganggu kita. Tapi panjenengan perhatikan kandungan zikir pagi petang. Di situ akan terkandung ya permintaan kita pada Allah agar kita dilindungi sampai sore. Yang sore dilindungi sampai pagi dan seterusnya. Nah, ini salah satu metode ruqyah mandiri. Kemudian para ulama menyebutkan beberapa cara metode dalam ruqyah terlepas dari ruqyah mandiri atau diruqyah oleh orang lain. Yang pertama, ada beberapa cara yang syar'i ya, yang bisa kita gunakan untuk metode kita ruqyah. Yang pertama yaitu dengan tiupan an-nafas, an-nafas, dengan tiupan disertai sedikit air liur atau tidak sama sekali. Orang kalau bangsa kita nyobok betul. Bangsa kita mungkin nyobok, ya disebul betul. Ditiup itu tidak ada air liur yang banyak, hembusan saja. Tapi kadang ada hembusan juga dari air liur yang keluar. Dasarnya apa? Dasarnya ada di Bukhari hadis nomor 3292. Bukhari nomor hadis 3292 dan 5747. 3292 dan 5747. Nabi dawuh ar-ruqya as-salihah minallah wal hulmu minasyaitan. Beliau dawuh di sini mimpi yang baik itu dari Allah dan mimpi yang buruk dari syaitan. Jadi kalau panjenengan mimpinya baik-baik itu dari Allah. Tapi kalau mimpi dikejar-kejar orang gila, terus nyemplung sumur, apa ini dikejar anjing atau lihat hantu, itu termasuk berasal dari apa? Dari syaitan kata Nabi. Maka dalam keluarga tersebut fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahumu falyanfis hina yastayqif thalatha marrat. Jika salah seorang dari kalian melihat mimpi yang tidak ia sukai, maka hendaklah ia meniupkan tatkala dia bangun. Jadi dia melingkir, kaget karena mimpi buruk, dia bangun. Kemudian dia tiup sebanyak 3 kali. Ditiup 3 kali, kemudian dia berlindung dari keburukan tersebut. Fayata'awwaz min syarriha fa innaha la tadurru, karena mimpi buruk tadi itu tidak akan memudaratkan kita. Jadi kalau kita mimpi, Bapak Ibu sekalian, mimpinya buruk, kita tidak suka, kaget tengah malam terjaga sambil mungkin kadang nafas tersengal-sengal, kan kadang seperti itu dialami. Katanya orang Jawa itu ketinggian. Ada itu, memang betul itu. Itu memang ada di jin. Betul itu, hak nih. Cuma kita nggak bisa, mau teriak nggak bisa, mau gerak nggak bisa, tapi mau ngomong ada dalam hati kita. Cuma teman sebelah tidur kita, pasangan kita, mungkin anak kita nggak tahu apa yang terjadi pada kita. Nah, pas kita terbangun, panjenengan meniup sambil minta perlindungan, auzubillahi minasyaitonirrajim, disebut 3 kali. Ya, itu namanya an-nafas. Itu meruqyah diri kita, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau panjenengan kita habis bermimpi buruk, tidak usah cerita ke siapapun, termasuk ke sebelah kanan kiri kita itu, pasangan kita, tidak usah cerita. Dan yang di sebelahnya baca tanya, mimpi apa? Tidak usah. Nanti malah cerita. Kenapa? Kalau cerita nanti takutnya menimbulkan mudarat. Kemudian orang tidak tawakal pada Allah. Tapi kalau panjenengan mimpi baik, monggo diceritakan. Jadi sunnahnya demikian. Jadi Nabi SAW melarang kita yang
mimpi buruk untuk menceritakan mimpi tadi kepada orang lain. Karena keburukan mimpi tadi tidak akan turun pada kita. Jalan keluarnya meniup dengan 3 kali lipat minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan pertama, meruqyah meniup dengan sedikit ludah atau tidak sama sekali keluar dari ludah. Cara kedua yang disebutkan oleh para alim ulama tentang meruqyah, caranya tersebut yaitu at-taflu. At-taflu itu derajatnya lebih tinggi daripada an-nafas, yaitu meniup dengan ada air ludahnya. Kalau tadi yang pertama sedikit air ludah maka tidak keluar, tapi kalau at-taflu ini kita sedikit meludah, ada air liur kita yang keluar. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sampai mana? Sampai mana panjangnya? Saya ulang ya. Cara kedua disebut dengan at-taflu. At-taflu alif lam ta fa lam. At-taflu itu meniup disertai air liur, namun nggak mudah. Jadi nyoboknya lebih agak kenceng daripada yang pertama. Dalilnya ada di Bukhari nomor hadis 5749. Di Bukhari hadis 5749. Dan 5736 tambahan di riwayat yang lain untuk menguat. Saya ulang, di Bukhari nomor 5749 dan 5736 serta di Sahih Muslim nomor 2201. Muslim nomor 2201, bahwa para sahabat ketika sedang safar singgah di sebuah kaum. Dikisahkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian para sahabat ini minta untuk numpang di kampung tadi, tapi tidak diperbolehkan oleh pemimpin kampungnya. Akhirnya para sahabat bermalam di luar perkampungan. Di malam hari, utusan dari kepala kampungnya minta tolong kepada para sahabat. Kenapa? Karena kepala sukunya tersengat kalajengking. Dalam riwayat lain tersengat bisa binatang. Kemudian minta tolong. Para sahabat datang. Kemudian para sahabat membacakan di air, ditiupkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Ambil gelas, isi air, kemudian ditiup, baca Al-Fatihah, ditiupkan di gelas tadi, kemudian diminumkan kepada orang kepala suku yang tersengat tadi. Setelah itu alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Sebagai hadiah, para sahabat yang awalnya ditolak tidak boleh bermalam, tidak dijamin, akhirnya diberi hadiah 1 ekor kambing. Para sahabat sempat berselisih pendapat, gimana ini hadiah ini boleh dan lapor sama Nabi ketika pulang. Maka Nabi membenarkan perilaku para sahabat yang meruqyah kepala suku tadi dengan bacaan Al-Fatihah yang ditiupkan dengan sedikit air ludah tadi di air. Kemudian Nabi bertanya, dari mana kalian tahu kok bisa Al-Fatihah? Maka para sahabat menerangkan, kemudian dibilang hadiah dan kami tadi Nabi mengatakan sisakan untukku, kata Nabi.
cara yang kedua adalah dengan meniup yang disertai dengan sedikit ludah, tapi tidak sampai ludah ya. Sedikit air liur, maaf, tapi tidak sampai posisi ludah. Dan air liurnya lebih banyak dibanding dengan yang pertama. Cara ketiga, meruqyah tanpa tiupan sama sekali. Meruqyah tanpa tiupan sama sekali. Artinya dibacakan doa saja tanpa ditiup. Dalilnya apa? Ada di Bukhari hadis nomor 5675. Di Muslim nomor 2191. Saya ulang, di Bukhari hadis nomor 5672, di Muslim nomor 2191 dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridun aw utiyani, jika Nabi menjenguk orang sakit atau didatangkan orang sakit pada beliau, qala, maka Nabi berdoa untuk orang tadi tanpa meniup. Apa doanya untuk orang sakit? Apa doanya untuk orang sakit? Kalau panjenengan besuk yang sakit, apa doanya? Adhibil ba's Rabban nas isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Panjenengan sering mengatakan ini insyaallah. Kadang di grup WhatsApp kita kan, mohon doanya ibu bapak untuk saudara kita sedang sakit. Panjenengan kadang doanya apa? Kadang syafaqallah, kadang syafahullah, mengikuti doanya. Nah, ini diantara doa yang bisa kita panjatkan. Dan doa ini tidak pakai tiupan. Karena Nabi membaca doa ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak meniup sama sekali, tapi membaca saja. Jadi mendoakan orang yang sakit dengan doa ini. Kalau di redaksi Bukhari nomor 5742, untuk penguat di poin ketiga ini, di Bukhari nomor 5742 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku dan Sabit, aku di sini Abdul Aziz, menemui Anas bin Malik. Maka Sabit berkata, wahai Anas, apakah engkau sakit? Maka Anas berkata, maaf, Anas menjenguk kepada seorang sahabat. Kemudian Anas ditanya, apakah engkau sakit? Kemudian Anas mengatakan, maukah aku meruqyahmu dengan ruqyah Rasulullah SAW? Maka sahabat ini mengatakan, ya, maka beliau membacakan doa yang redaksinya hampir sama dengan yang pertama tadi, yaitu Allahumma Rabban nas mudhibal ba's isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. 5742 di Bukhari. Intinya di poin ketiga ini, Nabi SAW meruqyah dengan doa-doa kesembuhan untuk orang sakit tanpa meniup sama sekali. Cara keempat yang disebutkan oleh para ulama, mencampurkan sedikit tanah dengan air liur.
mencampurkan sedikit tanah dengan air liur atau udin ini. Di Bukhari nomor 5745. Bukhari nomor 5745, Muslim nomor 2194. Saya ulang, di Bukhari nomor 5745, di Muslim nomor 2194. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lil marid, adalah Rasulullah berkata kepada orang yang sakit, beliau mengucapkan apa? Bismillah, turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa sakimuna bi'idni rabbina. Dengan nama Allah, tanah bumi kami dengan air liur sebagian kami, disembuhkan orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Ini makna dari doa tadi. Bagaimana aplikasinya? Imam Nawawi mensarah hadis ini di Syarah Sahih Muslim dengan beliau mengatakan, wa makna al-hadis annahu ya'khudhu min riqi nafsihi ala usbu'ihi as-sababah. Maknanya Nabi mengambil air liurnya dengan ujung jarinya. Jadi tunjuk, Nabi mengambil air liur beliau dengan ujung jari telunjuknya. Summa yad'uha ala turab. Kemudian ujung jari yang ada ludahnya tadi, air liur tadi, diletakkan ke tanah. Jadi tangannya nempel kan ya? Nempel di tanah tadi, di jari tadi. Fayaqlamu biha minhu syai'un fayamsahu bihi 'alal mardi'i jarihi awil ail. Kemudian jari yang menempel pada tanahnya tadi diusapkan pada lokasi luka orang yang sakit atau pada tempat yang sakit. Kemudian beliau membaca doa tadi, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa sakimuna bi'idni rabbina. Jadi sebelum membaca doa ini tadi, beliau mengambil air ludah dengan jari telunjuk, kemudian ditaruh di tanah. Nah, tanah yang nempel di jari tadi ditempelkan di bagian yang luka. Saya pernah mempraktekkan ini ketika luka lecet, jatuh dan seterusnya. Alhamdulillah memang cepat sembuh ya, walaupun langsung perih itu. Nah, ini termasuk ruqyah. Yang kelima, mengusapkan tangan ke tubuh. Mengusapkan tangan ke tubuh berdasarkan hadis Muslim nomor 2202. Muslim nomor 2202. An Utsman ibni Abil As As-Saqafi, dari Utsman bin Abil As As-Saqafi, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Sahabat ini datang kepada Nabi mengeluhkan sakit badannya semenjak dia masuk Islam. Jadi sebelum masuk Islam dia baik-baik saja. Ketika masuk Islam badannya sakit semua. Terus lapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan arahan pada sahabat ini. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dha yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika wa qul." Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu mana yang sakit. Kita merasakan tubuh mana kita yang sakit, taruh tangan kita di bagian yang sakit, kemudian bacalah Bismillahi salasan. Baca Bismillah 3 kali.
Kemudian kul bacalah 7 kali bacaan a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Saya ulang. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Itu sudah letakkan di bagian tubuh yang sakit. Loh, kalau sekali bacaan tadi belum sembuh, diulang kembali. Karena sebagaimana dosis dokter itu kan ada yang sehari diminum obat pagi sore, ada yang diminum pagi siang malam, ada nggak sama seperti itu. Selama 5 hari, selama sekian hari. Nah, ketika meruqyah sekali belum merasakan enak, maka diulang kembali karena boleh jadi dosisnya harus ditambah. Jadi paketannya adalah 3 kali baca bismillah, a'udzu billahi tadi itu 7 kali. Panjenengan letakkan di bagian tubuh mana yang terasa sakit. Dan alhamdulillah saya praktekkan ini sekian lamanya, alhamdulillah dengan izin Allah pernah merasakan memang ada kesembuhan. Minimal berkurang. Alhamdulillah ini yang poin ini saya sudah tahu sudah lama, puluhan tahun yang lalu. Yang hadis nomor 5 di Muslim nomor 2202. Di Muslim nomor 2202. Saya ulang doanya, bismillah 3 kali. Kemudian a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir, itu 7 kali. Berarti kalau kita mau ulang lagi, kita ulang kembali 3 kali, 7 kali bacaan a'udzu tadi. Begitu seterusnya. Sampai kita terasa baikan dari apa yang kita rasakan. Ini yang ke-5. Yang ke-6, cara meruqyah yang disyariatkan adalah dengan membaca ayat-ayat atau doa-doa, kemudian ditiupkan ke air, kemudian airnya diminum atau diusapkan atau dimandikan kepada si sakit. Saya ulang, poin ke-6. Ruqyah itu caranya dengan membaca doa di air, kemudian air itu diminum atau diusapkan ke bagian yang sakit atau dibuat mandi. Dalilnya berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani di Mu'jam As-Saghirnya hadis nomor 830. Di At-Tabarani Mu'jam As-Saghirnya Imam At-Tabarani itu ada Mu'jam Al-Awsat, ada Mu'jam As-Saghir. Tapi ini di As-Saghirnya nomor hadis 830. Kemudian di kitab hadisnya susunannya Syalbani As-Sahihah itu nomornya 548. Jadi kalau kita punya kitab Syalbani baik terjemahannya itu As-Sahihah, itu nomornya hadis 548. Apa bunyi hadisnya? Ada seseorang yang sakit, tersengat kalajengking. Kemudian beliau meminta summa da'a bima'in wa milhin wa ja'ala yamsahu 'alaiha wa yaqra. Nabi minta air, kemudian ditambah garam. Air dicampur garam, kemudian beliau membacakan di air yang ada garamnya tadi itu, qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau bacakan di air tadi yang dicampur sama garam, kemudian diminumkan kepada si sakit
atau diusapkan ke bagian tubuh yang terserang. Terus seperti itu. Di hadis ini tidak disebutkan. Iya. Jadi saya menukil yang di hadis ini saja. Mungkin yang di Al-Ikhlas mungkin di riwayat yang lain. Jadi di hadis ini beliau membacakan Al-Kafirun, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Walaupun di riwayat yang lain Al-Ikhlas juga dibaca, tapi di riwayat yang saya bacakan ini itu tidak pakai Al-Ikhlas atau Al-Kafirun. Yang ketujuh, yang terakhir, cara untuk meruqyah adalah dengan menuliskan sebagian ayat-ayat ruqyah di kertas namanya, ditulis, kemudian dihapus dengan air. Nah, airnya ini dibuat mandi atau diminum. Jadi mungkin ditulis kemudian dicelupkan di gelas mungkin atau di baskom, nanti kan luntur. Nah, dibuat minum atau dibuat mandi. Dan ini terjadi, poin ke-7 ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang boleh dan tidaknya. Karena zaman Nabi dulu tidak ada yang menggunakan pakai model ini, itu ditulis, kemudian larutannya itu tintanya kan terendam air kan larut gitu, hilang kan. Nah, diharapkan dengan itu sama dengan metode meniup tadi itu. Ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama boleh tidaknya. Nah, ini beberapa metode dalam meruqyah. Selama ruqyah itu berisi ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi SAW, atau bukan doa, bukan ayat, tapi bisa dipahami maknanya, bukan menyimpang dari syariat, bukan berisi kesyirikan, dan kemudian disandarkan ruqyah itu kepada Allah, bukan semata-mata ruqyah yang menyembuhkan, maka insya Allah akan diperbolehkan. Pernah ada seseorang itu sakit di masa Nabi SAW. Kemudian Nabi memberikan advis saran. Orang ini sakitnya tidak sembuh-sembuh. Ternyata sebabnya adalah dia pernah dipuji oleh sahabat yang lain tentang kebagusan tubuhnya. Wah, hebat, badanmu kuat, badanmu bagus, atau mungkin kamu cantik, kamu begini begitu. Maka orang ini terkena namanya penyakit ain. Datang pada Nabi, kemudian Nabi mengatakan, apakah aku bertemu dengan si-fulan dia ya Rasulullah? Maka mintalah dia mandi. Maka bekas air mandi apa? Dia wudu, kemudian bekas air wudu tadi buatlah engkau untuk mandi atau untuk wudu. Maka insya Allah akan sembuh. Di sebuah hadis yang diriwayatkan di buku kita ada di Bukhari nomor 5739. Di Bukhari nomor 5739, di Muslim nomor 2197. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Saya ulang, di Bukhari nomor 5739, di Muslim nomor 2197. Ketika ada seorang anak perempuan yang sedang sakit, terkena penyakit ain, maka Nabi SAW bersabda kepada keluarganya. Kata Nabi SAW, "Istarqulaha fa inna bihan nudrah." Bacakan ruqyah kepadanya, karena sesungguhnya dia terkena penyakit ain. Nah, ini bahaya, Bapak Ibu sekalian.
ain itu tidak terdeteksi ya. Di penyakit spesialis penyakit dalam tidak ada. Di ronsen juga nggak kelihatan sakitnya. Pernah diceritakan ada seorang anak itu ya, masih dalam masa balita, sedang lucu-lucunya langsung susut badannya, kurus, tidak doyan makan, nangis tanpa sebab. Ternyata diselidiki orang tuanya, si bayi ini sering mengupload foto si bayi anaknya ini di media sosial. Kemudian muncullah hasad, iri, dengki yang menyebabkan penyakit ain bagi si anak. Maka hati-hati pesan saya, kalau memposting kehidupan pribadi keluarga kita di media sosial, kalau harus terpaksa, maka berilah caption keterangan, Masya Allah, Tabarakallah, Barakallah, dan seterusnya. Itu apa? Menangkal hasadnya orang yang ketika melihat mungkin foto keluarga kita. Karena penyakit ain itu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, itu tidak mengharuskan orang yang dengki hasad itu langsung bertemu face to face dengan orang yang dihasati. Tidak harus langsung bertemu, bisa lewat foto. Dipandanglah foto si fulan, si fulana, mungkin dulu ya dia sangat suka pada orang ini, kemudian dia membina keluarga, ya, kemudian dia punya anak, apel hatinya, ya hasad. Itu kemudian bisa jadi penyakit untuk si anak yang bersangkutan. Hanya dengan lihat foto, tanpa harus ketemu sama si anak maksudnya. Maka iringi andai terpaksa kita harus mengunggah foto keluarga kita di media sosial, entah di status kita, di Facebook atau dimanapun, maka tambahkan dengan doa-doa agar terhindar dari orang yang hasad. Tapi para ulama juga menyebutkan penyakit ain ini muncul pula bukan karena orang yang hasad, tapi orang yang sangat suka sangat, senangnya sangat jadi hasad, jadi kemudian penyakit ain pun bisa. Nah maka hati-hati kalau memang panjenengan harus mengupload foto di media sosial, tambahkan dengan doa-doa. Mudah-mudahan itu menjadi penangkal dari orang yang mungkin hasad karena benci, atau ain itu karena orang yang sangat suka dengan kita atau berlebihan, maka memunculkan namanya penyakit ain. Dan ain itu penyakit itu hak realita, walaupun mungkin secara medis tidak akan terdeteksi, tapi kenyataan sudah banyak menyebutkan. Pernah diceritakan ada seorang suami istri yang baru menikah, mereka sedang bulan madu. Kemudian sepulang dari bulan madu, si istri menggugat cerai suaminya dengan mengatakan, suami saya itu orang yang paling saya benci sedunia. Aneh kan? Masih bulan madu kok langsung jadi suami orang paling benci. Ternyata datang kepada seorang syekh, diselidiki, diungkap hari-hari sebelumnya, ternyata kedua pasangan ini atau terkhusus si wanita sering mengupload di media sosial. Kemudian mantannya maklum, kenapa nggak nikah sama saya, kok nikah sama si fulan? Kemudian hasad, hingga si wanita ini ya, dengan ayat tadi itu membuat dia benci dengan suaminya. Hanya saya menyarankan agar semua foto-fotonya di media sosial dihapus semua. Ambil bertobat, alhamdulillah kemudian ingatannya kembali lagi ingatannya. Nah maka ini kita ingatkan kepada kita sekalian, ya. Hati-hati dalam menggunakan media sosial, ya. Jangan sampai kemudian kita salah dalam menggunakannya, ternyata dimanfaatkan oleh orang di luar sana. Ingat, di media sosial itu tidak semua orang baik-baik saja, banyak orang yang kita kenal, maka berhati-hati, ya. Karena di sana ada hal-hal yang tidak kita ketahui di dunia maya, masya Allah, fitnahnya besar. Nah, ini poin yang ketujuh dari poin yang kelima, tentang pengobatan yang disyariatkan, yaitu dengan ruqyah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan-bacaan doa ruqyah itu bisa dengan gunakan, ya, sebagaimana yang tadi sempat disebut, yaitu surah Al-Fatihah, kemudian ayat kursi,
kemudian beberapa ayat dalam akhir surah Al-Baqarah, 3 ayat terakhir di surah Al-Baqarah yang kita disunnahkan untuk jadi wirid sebelum kita tidur, dari amanah billahi wa rasulihi dan seterusnya sampai akhir. Kemudian surah Al-Kafirun yang seperti kita sebut tersekat tadi itu. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan beberapa ayat yang lain termasuk surah Al-Baqarah tentang ceritanya Harut wa Marut. Wattaba'u ma tasbu syayatin 'ala mulki Sulaiman, sampai akhir ayatnya itu dianjurkan oleh para ulama untuk membacakan sebagai doa-doa untuk ruqyah, terkhusus kalau orang terkena gangguan-gangguan jin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang meruqyah dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir itu dilakukan oleh para salaf kita terdahulu. Di antara ayat yang menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam yang melawan Fir'aun, Allah abadikan di surah Yunus, ayat 81 dan 82. Tentang duel tanding antara Nabi Musa alaihissalam dengan penyihir-penyihirnya Fir'aun. Karena penyihir-penyihir Fir'aun itu menggunakan sihir kan? Jadi tali-tali yang mereka lemparkan itu dipandangkan manusia yang hadir di alun-alun kota Mesir waktu itu, di waktu Tuhan itu adalah ular. Jadi sihir. Maka ini menyingkap tentang sihir yang sudah dilakukan di masa orang-orang terdahulu. Dan orang yang melakukan sihir tidak akan pernah menang kapanpun. Apa janjinya Allah? Ada di Toha ayat 69. Surah Toha ayat 69. Itu janji Allah. Orang-orang yang melakukan sihir tidak akan menang sama Allah. Innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahir haitsu ata. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang, tidak akan beruntung tukang sihir itu dari mana saja ia datang, kapanpun tidak akan menang. Maka diperbolehkan meruqyah seseorang dengan menggunakan doa-doa tadi yang kita sebutkan. Syarat tadi Ibnu Hajar menukil ijma' para ulama tadi. Kemudian yang keenam, pengobatan yang disyariatkan adalah dengan air zam-zam. Sebagaimana kata Nabi SAW di Sahih Muslim, hadis nomor 4520. Di Sahih Muslim 4520, beliau pernah bersabda tentang Zam-Zam, innaha mubarakatun wa hiya ta'amu qut'in wa shifa'u suqmi. Air Zam-Zam itu air yang penuh berkah. Air Zam-Zam itu makanan yang mengenyangkan dan obat bagi yang sakit. Jadi air Zam-Zam itu Allah berkahi, kemudian bisa jadi makanan yang mengenyangkan dan obat bagi si sakit. Di Musnad Imam Ahmad nomor hadis 5.920,
Riwayat Imam Ahmad nomor hadis 14320. Riwayat Ahmad 14320 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dengan sanad hasan. Beliau bersabda tentang air Zam-Zam, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung tujuan dari si peminum. Tujuannya apa? Pernah di botol-botol kecil itu untuk tulisan doa. Kalau kita dengan muncul itu, apa doanya? Ada di situ. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Itu bukan hadis, bukan? Itu asal dari sahabat Ibnu Umar kalau tidak salah. Tetapi itu boleh dilakukan doa. Artinya Zam-Zam itu tergantung niat kita apa ketika minum Zam-Zam. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ketika baru pertama kali datang ke Mekah untuk bertemu Nabi SAW dan masuk Islam, beliau kan bukan orang Mekah, maka tidak ada yang menampung beliau, tidak ada kabilah yang menjadi tempat naungan beliau. Maka setiap hari selama 1 bulan Abu Dzar itu minum air Zam-Zam. Tidak makan beliau, minum air Zam-Zam. Dan 1 bulan kemudian bertemu dengan Nabi SAW, badannya sehat. Kemudian Nabi tahu bahwasanya air Zam-Zam itu adalah makanan yang mengenyangkan. Kalau dengan berkesempatan Allah berikan nikmat berkunjung ke dua tanah suci, maka perbanyaklah minum air Zam-Zam. Mumpung di sana. Kalau sampai di sini soalnya 5 liternya 400 ribu. Mumpung di sana, bolak-balik 5 waktu ke masjid, entah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, bawa tempat minum, masya Allah. Kadang travel tertentu itu menyediakan di hotelnya itu 1 orang dapat 5 liter. Ketika masih di sana, saya dulu alhamdulillah sama istri itu di hotel dapat 2 tempat, jadi 5 liter 10 liter. Dan itu selama 3-4 hari habis. Karena bola-bola. Padahal kita di masjid ya masih minum pula, bawa minum juga, bawa ada minum. Jadi masya Allah memang berkah, Zam-Zam itu berkah. Jadi panjenengan boleh menggunakan air Zam-Zam itu untuk mengobati. Untuk mengobati. Karena praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Beliau sering ambil air Zam-Zam di gerabah di tempat air minum, kemudian beliau minumkan kepada orang-orang yang sakit. Tergantung niatnya. Jadi panjenengan ketika muncul air Zam-Zam itu niatnya apa? Ya Allah sembuhkan sakit saya. Kita ketika kita tidak menemukan bahan makanan. Yang ketiga, air Zam-Zam itu keutamanya bisa menyembuhkan penyakit. Di Tirmizi nomor 963 menceritakan bahwa Nabi SAW biasa beliau membawa pulang air Zam-Zam, dan para fuqaha menganjurkan kita, Bapak Ibu sekalian, kalau pulang dari tanah suci itu dianjurkan untuk berbekal dengan air Zam-Zam. Kemudian digunakan untuk penyembuhan bagi si sakit. Dan itu insya Allah sudah masyhur, sudah terkenal menyembuhkan yang sakit dengan izin Allah itu dengan air Zam-Zam. Dan yang keempat di antara utamanya yang terakhir adalah air Zam-Zam itu doanya yang meminum itu dikabulkan oleh Allah. Maka dianjurkan bagi yang minum air Zam-Zam berdoa sebanyak-banyaknya. Ketika minum, minta pada Allah kemaslahatan dunia dan akhirat. Monggo panjenengan minta apa saja, monggo silakan.
Karena tadi Nabi dahulu ma'u Zamzam lima syuribalah di Ibnu Majah 3062 tadi. Air Zam-Zam itu tergantung keinginan kita yang minum. Pengen apa niatnya untuk minum? Allah akan kabulkan insyaallah. Jadi salah satu sebab doa mustajabah itu adalah dengan berdoa setelah minum air Zam-Zam atau ketika dia minum air Zam-Zam, termasuk yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya selesaikan materi ini. Kemudian adab yang berikutnya, adab yang keempat, adab yang ketiga, tidak menggunakan obat-obat yang diharamkan. Tidak menggunakan obat-obat yang diharamkan. Di Abu Dawud nomor hadis 3870, Ibnu Majah 3459. Saya ulang, Abu Dawud 3870, Ibnu Majah 3459. Beliau mengatakan, kata Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ad-dawa al-khabis. Rasulullah melarang menggunakan obat yang diharamkan. Jadi kalau itu zatnya diharamkan, maka tidak dibolehkan menggunakannya untuk berobat, walaupun mungkin ada potensi sembuh. Dikuatkan dengan Abu Dawud nomor 3873. Di kelanjutan hadis itu ada, tapi 3870 di 3873-nya. Kemudian di Ibnu Majah nomor 3500-nya, jadi kelanjutan dari hadis yang sebelumnya nomornya. Ada seseorang bernama Tariq bin Suwaid radhiyallahu anhu. Sa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khamr. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang khamr. Fanaha, kemudian Nabi SAW melarang, jangan pakai khamr. Summa sa'alahu fanaha, kemudian bertanya lagi sama Rasulullah, boleh enggak ya Rasulullah khamr untuk berobat? Tidak boleh. Kemudian beliau bersabda, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, faqala ya Nabi Allah, innaha dawa'un. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya khamr itu obat. Karena ternyata ada orang yang bisa sembuh dengan khamr. Maka Nabi tetap mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walakinnaha da'un. Dia bukan obat, tapi penyakit. Nabi Dawud di Abu Dawud 3873, di Ibnu Majah 3500, Nabi Dawud khamr itu penyakit, bukan obat. Maka tidak boleh berdasarkan hadis ini menggunakan obat-obat yang dilarang untuk berobat, walaupun mungkin kata orang bisa sembuh. Pernahkah panjenengan mendengar orang yang sakit mata diobati pakai apa? Anda pernah mendengar sakit mata diobati dengan air kencing? Kita tes air seni kita yang baru pertama kali pagi hari. Mungkin zaman sekarang tidak ada, zaman dulu ada. Dan bisa sembuh. Berbeda air kencing apa? Najis, khabis, perkara yang buruk, kotor. Jadi tidak boleh digunakan obat, walaupun ada kenyataan bisa sembuh. Ini contoh di zaman dahulu, kalau sekarang masih berlaku. Karena zaman dulu tidak ada obat tetes. Jadi nggak tahu gimana trialnya orang bisa melakukan air kencing jadi obat tetes mata. Tapi Nabi melarang menggunakan hal yang diharamkan atau sebuah hal yang
pilihannya. Kalau kita katakan sakit dokter ya dokter. Berdasarkan hadis istinbatnya di Musnad Imam Ahmad nomor 4015. Hadis riwayat pertama 4015. Beliau bersabda, "Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan." Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Allah telah turunkan obatnya. Ada penyakit pasti Allah akan turunkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Maka diketahuilah oleh sebagian orang yang tahu dan tidak diketahuilah bagi orang yang tidak tahu. Berarti ada orang yang ngerti, oh ini bisa diobati dengan ini dan itu. Maka kemudian ada dokter yang dia belajar kedokteran. Maka yang tidak tahu, maka berkonsultasilah dengan dokter. Dok, saya ini begini begitu. Kira-kira apa kasusnya? Saya kena sakit apa? Obatnya apa? Pencegahannya apa? Tanya sama ahlinya. Karena ada sebagian orang yang Allah berikan ilmu, paham, ada orang yang memang tidak tahu. Dan yang terakhir, adab yang keenam setelah berkonsultasi, yakinlah kesembuhan itu datangnya dari Allah. Wajib bagi seorang yang berobat menghadirkan 3 hal ketika dia meyakini bahwa kesembuhan datang dari Allah. Wajib harus menghadirkan 3 hal. Apa itu? Agar orang sembuh, berobat, ikhtiar, maka dia harus wajib menghadirkan 3 hal. 1, seorang muslim, seorang hamba harus menghadirkan 3 perkara ketika dia berobat, konsultasi dan seterusnya. 1, tidak boleh menempuh cara kesembuhan, tidak boleh menempuh cara kesembuhan yang bertentangan dengan syariat. Jadi wajib jangan menempuh cara-cara yang tidak digunakan dalam syariat. Sebagian bisa sembuh lewat pemindahan penyakit ke tubuh hewan, pindah ke media yang lain, lalu bisa mungkin. Yang kedua, wajib menghadirkan kepada kita, hati kita jangan sandarkan kepada metode atau obat yang kita konsumsi. Wajib untuk menghadirkan, ini bukan cara ini yang bukan saya, bukan obat ini yang bukan saya, Allah. Karena ada orang itu sih fanatik sama obat tertentu dan sama dokter tertentu. Kalau nggak ke dokter itu nggak sembuh. Padahal obatnya sama, yang dia minum sama, dosisnya sama, di komposisinya obatnya sama. Cuma beda merek kan, beda pabrikan, tapi komposisinya sama. Ada paracetamol 500 mg, ada Normale 2 gram, sama, cuma beda merek aja. Tapi dia sudah fanatik harus obat ini. Kalau nggak minum obat ini saya nggak sembuh misalnya. Itu namanya tidak diperbolehkan. Karena yang menjadi sembuhan sih dan Allah. Tidak boleh menyandarkan hati kita pada metode atau obat yang kita konsumsi. Tidak boleh menyandarkan hati kita, oh metode ini saya bisa sembuh, obat ini saya sembuh, kalau metode lain saya tidak sembuh misalnya. Itu benar. Harus menyandarkan pada siapa? Allah. Tidak boleh menyandarkan hati kepada metode pengobatannya atau pada obat yang kita konsumsi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sebagus apapun metode tersebut, semujarab apapun obat tersebut, tergantung kepada qada dan takdirnya Allah. Seberapapun hebat metode pengobatannya, ada yang pengobatan laser, pengobatan ini dan itu, obat yang mujarab kata orang
Indonesia merasa ada dokter yang tidak mumpuni, pergilah ke luar negeri, habis biaya banyak, takdir Allah mengatakan si fulan harus tidak ada. Maka kalau seperti ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka insya Allah kadang-kadang berobat telah kita penuhi untuk mencari kesembuhan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini memberi semangat kita untuk terus senantiasa berikhtiar, karena tawakal itu tidak menafikan ikhtiar. Pokok dari Allah, nek waras ya waras, nek tidak ya tidak. Jadi harus ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Sandarkan hati pada Allah, sembari kemudian berupaya. Harus ikhtiar, mulai tawakal. Jadi tidak boleh orang itu waras ya waras, kemudian loro ya loro, terus berdepan. Kita harus tawakalnya sempurna. Ini ibu sekalian, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan tentang adab ad-dadawi, adab berobat sudah selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan pada adab berikutnya. Pokoknya ada yang benar, ibu sekalian, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa kali pertemuan tentang adab berobat ini semoga semakin menambah tawakal kita pada Allah, semakin kita berhati-hati dalam mencari ikhtiar berobat agar berobat kita ini mendatangkan berkah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah yang Maha Rahman Rahim, semoga Allah memberikan karunia kepada kita percayaan yang sakinah mawaddah warahmah. Allah karuniakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang jadi qurratu a'yun, menunjukkan dengan mata kedua orang tua. Kita mohon kepada Allah Al-Ghaffar Al-Ghafur, semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh kaum muslimin. Kita mohon kepada Allah Ar-Razzaq yang Maha luas rezekinya, luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal dari Allah. Semoga Allah Asy-Syafi yang memberikan kesembuhan angkat sakit kita, memberikan kesembuhan afiat di dunia dan akhirat. Semoga Allah yang Maha Rahim wafatkan kita di atas husnul khatimah. Kumpulkan semua keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Untuk mengenai sebagian pada yang saya, maaf jika yang kurang, kita hadir dengan subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum